Akhirnya kita sampai di Banten, Tanah Jawara. Tempat di mana banyak pahlawan kemerdekaan yang dulu berjuang menghadapi pasukan kolonial meskipun tanpa senjata. Karena ngomongin soal historical Banten, kayaknya cocok nih kalau destinasi pertama kita ke Museum Multatuli. Belum banyak orang yang mengenal Museum Multatuli sebagai bagian dari sejarah Lebak dan sebagai museum anti kolonial juga. Nama Multatuli sendiri merupakan nama pena dari Edward Weesdekker, warga Belanda yang anti kolonialisme. Halo Teteh. Hai, selamat datang Apa di Museum kabar? Multatuli. Baik, kabar baik. Terima kasih. Teteh tertarik nih buat tahu apa sih sebetulnya Multatuli. Boleh dong Teteh temenin sambil ceritain? Boleh banget. Baik. Tahu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Nur, petugas edukator Museum Multatuli. Baik. Siapa itu Multatuli? Multatuli diambil dari bahasa Latin. Tentunya terdiri dari dua kata multa artinya banyak, kemudian tuli artinya menderita. Banyak menderita. Ya, betul. Baik, dan sekarang kita sudah berada di ruang selamat datang. Ada apa saja? Tentu saja ada quote Multatuli. Wah, tugas manusia Ya. adalah menjadi manusia. Betul Apa sekali. artinya sebetulnya? Yep, the calling of man is to be human. Jadi harus bisa memanusiakan manusia tentunya. Prinsip teguh yang dipegang Multatuli terabadikan dalam karya masterpiece Edward Weesdekker yang berjudul Max Havelaar. Kita bisa melihatnya di sini. Fisik karya romans dengan tokoh fiksi Saija Adinda mewarnai kegelapan sistem pemerintahan saat itu. Kisah sepasang kekasih muda yang hidupnya hancur karena eksploitasi dan penindasan sosial. Kisah cinta tragis mereka itulah menjadi alat Multatuli menunjukkan dan menggambarkan nyatanya kekejaman dari kolonialisme. Oke, jadi selanjutnya ada ruang Baik, kita menuju ruang Multatuli. Ini Dan- ruang Multatuli. Di sini kita sedikit bahas tentang Multatuli. Yep. Siapa itu Multatuli? Nama asli beliau Edward Weesdekker. Dia lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 2 Maret 1820 dan meninggal di Jerman pada tanggal 19 Februari 1887. Nah, sejak usia 18 tahun dia sudah ikut berlayar dengan ayahnya. Kemudian setibanya di Nusantara, dia bekerja sebagai juru tulis dan setelah itu bekerja sebagai ambtenaar atau pegawai negeri sipil. Kemudian setelah itu dia bekerja sebagai asisten residen pada tahun 1850. Bekerja sebagai juru tulis, artinya banyak karya-karya mereka, Betul. karya-karya beliau begitu. Iya. Apakah ini salah satunya? Betul, dan ini mahakarya dari Edward Weesdekker. Museum Multatuli memiliki 25 catatan kerja dalam bahasa Belanda. Wow. Ya. Kemudian kita juga punya koleksi tegel atau lantai rumah Multatuli. Dan ini merupakan masterpiece Museum Multatuli, roman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1876. Nah, pertama kali terbit 1860 dalam bahasa Belanda, kemudian pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 1868, pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1879. Museum yang tak pernah sepi dari pengunjung ini eksis sejak tahun 2018. Antusias masyarakat yang tinggi menjadi kabar gembira karena semakin menunjukkan minat perbekalan mengabadikan sejarah untuk anak cucu mendatang. Nah, sekarang buat Gen Z, karena kalau Gen Z yang paling penting itu adalah dokumentasi pastinya ya. Nah, gak kalah menarik juga di sini banyak banget spot fotonya, salah satunya ini nih. Ini cocok banget buat kalian yang gak suka digantungin. Ya. Ya udah, langsung selfie aja deh. Karena saya juga gak suka digantungin sih. Coba ya. 1, 2, 3. Kita tunjukin. Oke. Udah, cakep banget. Nah, jadi buat Gen Z ataupun teman-teman di rumah ini nggak boleh males buat main ataupun berkunjung ke museum, karena di sini kita bakal banyak banget menambah wawasan, ilmu, informasi, dan pastinya kita tahu nilai-nilai sejarah yang harus kita tahu.